Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama, saya Reka Kartika dengan NPM 212171043. Yang kedua ada Elmi Yuliani Saniyah dengan NPM 212171067. Yang ketiga ada Rifki Pauji Islami dengan NPM 212171076. Yang keempat ada Irodatul Tio dengan NPM 212171077. Yang kelima ada Ari Prasetyo Aji dengan NPM 212171505. Kami di sini akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pauji Islami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan Pancasila secara ilmiah. Nah, sebelum membicarakan tentang aspek-aspek ilmiah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu ilmu. Jadi menurut Surwadi, ilmu sangat erat kaitannya dengan kebenaran, dan kebenaran yang mutlak diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, jadi kebenaran yang mutlak itu dibagi menjadi dua, yaitu filsafat yang bersifat spekulatif dan ilmu atau sains yang bersifat positif. Nah, selanjutnya tujuan dari mempelajari filsafat diantaranya ialah untuk mengetahui Pancasila secara benar, yaitu dapat dibuktikan secara ilmiah dan yuridis formal. Menurut Pujo Wijanto, Pancasila dapat dibuktikan secara ilmiah dan yuridis formal karena Pancasila memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu diantaranya berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Yang pertama ada berobjek. Objek Pancasila dibagi menjadi dua, yakni objek formal dan objek material. Objek material dibagi lagi menjadi dua, yakni yang bersifat empirik dan non-empirik. Sedangkan objek formal yaitu dilihat dari sudut pandang apa itu Pancasila. Pada hakikatnya Pancasila dapat dibahas dari berbagai macam sudut pandang, dan sudut pandang tersebut saling berhubungan yang nantinya menghasilkan sebuah kajian-kajian dari setiap bidang yang kita kaji. Nah, yang kedua yaitu ada bermetode. Maksud bermetode yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Salah satu contoh metode diantaranya yaitu analisis sintesa. Contohnya seperti yang dipidatokan oleh Soekarno dalam pengukuhannya sebagai penggali dan pencetus Pancasila pada tanggal 1957 ialah metode analitiko-sintesik. Selain itu ada yang namanya metode hermeneutika. Hermeneutika yaitu satu metode dalam rangka untuk menggali makna yang terkandung di balik sesuatu. Contohnya makna yang terkandung di dalam objek Pancasila. Yang ketiga yaitu bersistem. Pancasila dikatakan bersistem karena merupakan satu keseluruhan yang saling berhubungan, saling tergantungan, dan saling mengkualifikasikan. Yang keempat yaitu bersifat universal. Sila-sila pada Pancasila bersifat universal dalam artian Pancasila ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga bersifat abstrak dan umum. Kebenaran Pancasila tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi, ataupun jumlah tertentu. Dan Pancasila dikatakan bersifat universal karena Pancasila mengandung intisari, esensi, dan makna yang terdalam dari sila-sila tersebut. Nah, seiring dengan hal yang sudah disebutkan, Kellen mengemukakan pendapatnya tentang tingkat pengetahuan ilmiah, dan kemudian digambarkan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pertanyaan apa? Pertanyaan ini memerlukan sebuah jawaban yang esensial kefilsafatan, dan apabila ditanya apa itu Pancasila, maka jawabannya harus menggunakan jawaban yang berhubungan dengan penjelasan esensial dalam filsafat
Untuk itu, maka jawabannya adalah filsafat bangsa Indonesia. Kedua yaitu pertanyaan kemana. Apabila ditanya kemana kita berpancasila, maka jawabannya adalah menuju pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, hal ini pun tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua. Yang ketiga yaitu pertanyaan mengapa. Pertanyaan ini memang memerlukan jawaban yang bersifat kausalitas. Nah, sebagai contoh, pertanyaan seperti mengapa ada Pancasila di Indonesia? Maka jawabannya karena ada 4 kausa, yaitu kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa formalis. Yang keempat yaitu pertanyaan bagaimana. Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang sifatnya deskriptif. Hal ini harus dijelaskan dari berbagai perspektif, utamanya yaitu didasari dari segi pengertian, kedudukan, fungsi, sifat, isi, bentuk, susunan, dan dilihat dari segi sejarahnya. Yang pertama yaitu dilihat dari segi pengertian. Yang pertama ada pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India, yaitu bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Selanjutnya secara terminologis. Maksud dari terminologis adalah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang telah melahirkan negara Republik Indonesia. Di mana dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 BPUPKI telah berhasil untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4 alinea. Nah, dari keempat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila. Rumusan tersebut adalah rumusan Pancasila yang sah dan benar secara konstitusional. Yang kedua yaitu dilihat dari segi kedudukan. Kedudukan Pancasila menempati tempat yang paling tinggi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga yaitu dilihat dari segi fungsi. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar negara, falsafah negara, dan ideologi sebuah negara. Yang keempat yaitu dilihat dari segi sifat. Sifat Pancasila adalah statis dan dinamis. Statis artinya tidak bisa dirubah, sementara dinamis dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kelima yaitu dilihat dari segi isi. Isi Pancasila yaitu karakter dan kebudayaan bangsa Indonesia serta nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai leluhur dari budaya bangsa Indonesia yaitu nilai religius, keterbukaan, keluargaan atau gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Yang keenam yaitu dilihat dari bentuk, yaitu bulat dan utuh. Maksud dari bulat dan utuh ini adalah diartikan bahwa ketika menjabarkan salah satu sila, maka sila yang lain menjadi dasar dan tidak bisa dilepas salah satu sila dengan sila yang lainnya. Yang ketujuh yaitu dilihat dari susunan. Nah, Pancasila ini memiliki bentuk piramid. Maksudnya adalah sila pertama merupakan dasar bagi sila yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu dilihat dari segi sejarah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya Pancasila dipopulerkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang merupakan jawaban dari Dr. Rajiman pada saat membuka sidang BPUPKI. B. Sistem filsafat. Yang pertama ada hakikat filsafat. Dalam KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, dan sebagainya daripada segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Pengertian lebih lanjut dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama ada filsafat sebagai metode atau cara berpikir. Adalah cara atau proses berpikir
yang sedalam-dalamnya atau mendasar sampai pada hakikat daripada objek yang dipikirkan. Pengetahuan deskriptif merupakan pengetahuan mengenai sifat-sifat dari objeknya. Pengetahuan kausal merupakan pengetahuan tentang asal mula atau sebab dari objeknya. Pengetahuan normatif merupakan pengertian dan pengetahuan tentang hal-hal di masa lampau selalu terulang dan disebut kebiasaan. Sedangkan pengetahuan esensi yaitu merupakan pengetahuan tentang inti mutlak, dat atau hakikat dari objeknya. Yang kedua ada filsafat sebagai hasil berpikir. Pada era Yunani kuno dikenal para filsuf seperti Thales, Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras yang sudah memikirkan secara rasional tentang alam semesta di sekitarnya. Thales merupakan filsuf pertama yang mencoba memecahkan problema utama, yaitu bagaimana asal mula sesuatu di alam semesta ini. Ia pun menemukan jawabannya, yaitu pada air, karena menurutnya ketika temperatur tinggi air menjadi gas. Ia juga mengamati ketika hujan turun muncul sumber kehidupan seperti tumbuhan. Yang kedua ada perkembangan filsafat. Sistematika filsafat terdiri dari 3 bidang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan Pancasila memenuhi semua syarat ini. Dan Pancasila merupakan filsafat timur karena dekat dengan agama. Menurut Surya Sumantri, pokok permasalahan yang dikaji dari filsafat mencapai 3 segi, yaitu logika, etika, dan estetika. Cabang dari aliran filsafat ini ada 3. Yang pertama ontologi, yaitu cabangnya metafisika dan alirannya monoteisme dan politeisme. Yang kedua ada epistemologi, cabangnya itu metodologi, logika, dan alirannya rasionalisme, empirisme. Dan yang terakhir, yang ketiga ada aksiologi, cabangnya etika, estetika, dan alirannya materialism, hedonism, romantism, dan radikalisme. Pancasila merupakan sistem filsafat. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Pancasila disebut sistem karena memiliki beberapa ciri. Yang pertama ada suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi syarat-syarat sistem filsafat. Setiap sila dalam Pancasila saling berhubungan, saling berkaitan, dan saling mengkualifikasi. Pancasila berfilsafat karena memenuhi syarat-syarat sebagai suatu sistem filsafat, yaitu berontologi, berepistemologi, dan beraksiologi. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif, yaitu cita-cita bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu yang kemudian dituangkan dalam sistem yang tepat. Menurut Notonegoro, sebagaimana dikutip oleh Dewantara, berpendapat bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Yang pertama ada ontologi Pancasila. Kata ontologi berasal dari 2 kata, yaitu onto yang berarti ada dan logi yang artinya ilmu. Jadi ontologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Hakikat dasar ontologi Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek hukum pokok sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yang berupa sifat kodrat monodualitas, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri dan sekaligus juga sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua ada epistemologi Pancasila. Merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan
yaitu ilmu tentang ilmu. Kajian epistemologi Pancasila ini tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologi Pancasila sangat berkaitan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Sehingga Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini. Yang ketiga, ada aksiologi Pancasila. Aksiologi mengandung arti ilmu tentang nilai atau value. Filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Hal ini disebabkan karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang mengaku. Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang mengakui, menghargai, dan menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan bangsa Indonesia. Sementara itu, hakikat Pancasila nampak pada susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk, tunggal karena setiap sila tidak bisa berdiri sendiri. Yang pertama, ada kesatuan sila Pancasila yang bersifat organis, hakikatnya secara filosofis bersumber pada ontologis manusia monopolaris yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani dan rohani. Sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat sebagai pribadi yang berdiri sendiri, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ada susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Urutan 5 sila menunjukkan suatu tingkatan dalam luasnya dan isi sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila, sehingga dapat dikatakan 5 sila saling berkaitan satu sama lainnya. Yang kedua, ada sila-sila Pancasila memiliki susunan hierarkis piramidal dengan silatan dalam luasnya dan isi sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila, sehingga dapat dikatakan 5 sila saling berkaitan satu sama lainnya. Yang kedua, ada sila-sila Pancasila memiliki susunan hierarkis piramidal dengan sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis. Yang ketiga, secara ontologis, hakikat sila Pancasila berdasarkan pada landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Yang terakhir, ada rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian filsafat. Secara bahasa, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philos yang berarti cinta, senang, suka, dan sophia yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Jadi filosofia berarti cinta pengetahuan. Lalu menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lalu, filsafat secara umum adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diperkenalkan oleh Pythagoras. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektif dan juga genetivus subjektif. Lalu yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Lalu yang ketiga, hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama di sini filsafat sebagai Pancasila genetivus objektif dan genetivus subjektif.
Pancasila sebagai genetivus objektif, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang. Lalu, filsafat sebagai genetivus subjektif, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip dalam nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai pembuatan peraturan perundang-undangan, tapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip atas dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Soeharjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan yang mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Lalu yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk menyejahterakan rakyat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Lalu tantangan yang kedua adalah komunisme. Komunisme itu adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal usaha dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Lalu yang ketiga, hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluknya. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk kita sebagai warga negara Indonesia, harus memiliki kesadaran yang otonom, yaitu kebebasan atau kemandirian di satu pihak, dan kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukannya. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab yang paling tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, kedudukan kodrat. Lalu yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Lalu yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek. Menurut Notomagoro sebagai dikutip oleh Kailan, ketiga aspek tersebut yaitu keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi negara kepada warga negara, lalu keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Lalu yang ketiga, keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hal yang sangat penting. Filsafat merupakan suatu proses atau pengetahuan yang berlangsung secara terus-menerus. Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat negara Indonesia karena Pancasila mengandung objek dan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mengkritisi berbagai filsafat yang semakin berkembang. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber acuan
untuk menentukan hal-hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing masyarakat untuk dapat mengetahui kemana arah mereka yang harus mereka pilih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang terakhir, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pandangan atau nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan hasil-hasil perenungan jiwa yang mendalam, yang dilakukan oleh the founding father atau yang bisa kita kenal sebagai pahlawan, lalu dituangkan dalam suatu sistem. Lalu contohnya, Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pada sila pertama, yang bersih ketuhanan yang Maha Esa. Di saat kita menerapkan sila pertama, kita juga harus memperhatikan pula sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, tidak hanya menerapkan satu sila saja. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.